أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, beribadah kepada Allah merupakan satu tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Menjaga agar ibadah itu diterima merupakan keharusan yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga terpenuhi syarat ibadah tersebut, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti cara yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun ada perkara yang penting selain daripada itu. Tatkala seorang hamba ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah menjaga agar pahala ibadah yang dia kerjakan tetap tercatat di buku amalan, catatan amalan solehnya. Betapa banyak kaum muslimin begitu semangat di dalam beribadah, begitu tekun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memperhatikan perkara-perkara yang perkara-perkara tersebut bisa menggugurkan pahala ibadah yang dia kerjakan selama hidupnya. Perkara yang pertama yang perlu kita waspadai agar ibadah yang selama ini kita kerjakan tidak sia-sia, yaitu adalah kesyirikan. Waspadahi kesyirikan. Jangan sampai ada seorang muslim di akhir hayatnya, di usia 60 tahun, 70 tahun, belum mengenal apa itu syirik. Kasihan. 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu jatuh kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Tidak ada manfaat 60 tahun selama ini dia beramal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah berkata kepada nabi kita tercinta, wahai Muhammad, andai kata engkau melakukan kesyirikan, menduakan Allah dalam peribadatan, maka niscaya amalmu akan dihapuskan oleh Allah dan kamu akan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian ditampakkan amalan-amalan mereka. Setelah itu Allah jadikan debu yang ditiup oleh angin yang begitu kencang, tidak menyisahkan sedikit pun pahala-pahala karena perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam peribadatan yang ia lakukan tatkala dia hidup di dunia ini. Ini perkara yang pertama yang harus kita waspadai. Belajar, kenali apa itu perkara-perkara syirik. Jangan merasa aman
wah saya seorang muslim sejati. Enggak mungkin saya jatuh kepada kesyirikan. Enggak mungkin. Ini adalah ucapan sombong yang keluar dari mulut seseorang yang merasa aman dari perbuatan syirik. Siapa kita? Kita siapa? Pantaskah kita mengucapkan ucapan tersebut? Perhatikan Nabi Ibrahim, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Tidak ada yang meragukan bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan kesyirikan, tapi beliau selalu berdoa kepada Allah, wajanibni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Beliau menanamkan rasa takut begitu besar kepada perbuatan syirik. Yang kedua, yang perlu kita waspadai untuk menjaga amalan kita adalah tatkala kita memberi, tatkala kita beramal, maka jangan diungkit-ungkit pemberian tersebut. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut, dan juga jangan menyakiti orang yang kita beri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkitnya. Seperti ucapan, "Wahai fulan, kamu tidak ingat semasa kamu susah? Siapa yang menolong kamu? Siapa yang memberikan pinjaman kepada kamu? Lupakah kamu kepada saya yang dulu berjasa kepada kamu?" Ini mengungkit-ungkit pemberian. Akibat dari ucapan itu, maka Allah hapuskan pahala pemberian tersebut. Wal adza, hindari juga menyakiti orang lain tatkala kita memberi. Betapa banyak kaum muslimin, dia mengeluarkan sebagian hartanya, tapi di samping itu dia menyakiti orang yang dia beri. Nih, ambil, dasar pemalas. Kamu kan masih muda, kerja di sana. Dia keluarkan sebagian uangnya, dia berikan kepada orang tersebut, tapi dalam kondisi orang tersebut menerima dan tersakiti hatinya. Tidak ada guna pemberian-pemberian yang seperti ini, karena akan tergugurkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuruna ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Rasul SAW, ada 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat, dicuekin sama Allah pada hari kiamat. Mereka tidak disucikan, mereka akan mendapatkan azab Allah yang begitu pedih. Salah satu dari 3 golongan tersebut adalah al-mannan, mereka yang mengungkit pemberiannya. Yang ketiga, yang perlu kita waspadai untuk menjaga amalan kita adalah jaga salat 5 waktu. Jangan sekali-kali menyepelekan salat 5 waktu, terutama salat asar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Man tarakal salatal asri habita amaluhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meninggalkan salat asar, maka terhapus amalannya. Percuma siang ini kita datang ke masjid, laksanakan salat Jumat, lalu kemudian salat asar kita tinggalkan. Perhatikan hadis Nabi SAW yang sangat tegas ini. Terhapus amalannya. Amalannya yang mana yang terhapus? Amalan di hari di mana ia meninggalkan salat asar tersebut. Andai kata dia di pagi hari terbangun mengerjakan salat subuh, keluar dari rumah menyisihkan sebagian harta untuk dia sedekahkan, dia membaca Al-Quran, dia menyambung tali silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, di waktu asar dia tidak salat, percuma amalan-amalan yang dia kerjakan tersebut, karena akan terhapuskan, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat 5 waktu, jangan disepelekan. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jaga salat 5 waktu, terutama salat wusta, yaitu salat asar. Perkara yang berikutnya yang perlu kita waspadai ialah ucapan. Mengucapkan sumpah, menyebut nama Allah, wallahi fulan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, fulan tidak akan masuk surga, fulan demi Allah fulan masuk neraka, demi Allah fulan kafir. Ucapan-ucapan ini tidak pantas
keluar dari lisan seorang muslim. Siapa kita yang bisa menebarkan ucapan-ucapan yang meyakinkan bahwa fulan tidak masuk surga, fulan tidak mendapatkan rahmat Allah, fulan tidak akan mendapatkan ampunan Allah? Demi Allah, ucapan yang disebutkan di situ nama Allah, demi Allah, lalu meyakinkan, menegaskan satu kalimat bahwa Allah tidak mengampuni, bahwa Allah tidak memasukkan seorang dalam surga, bahwa seorang fulan itu adalah kafir. Ini adalah ucapan-ucapan yang akan melebur, menghancurkan pahala-pahala ibadah yang kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seorang laki-laki yang dia mengatakan, demi Allah, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan itu, Allah Subhanahu wa taala nanti kelak pada hari kiamat akan berkata, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan? Laqad ghafartu li fulan wa ahbadtu 'amalahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani bersumpah atas namaku yang dia mengatakan aku tidak mengampuni dosa si fulan, pada hari ini aku ampuni dosa si fulan, dan orang yang bersumpah tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Oleh karenanya, seorang tabi'in yang bernama Damdam Al-Yamani, seorang tabi'in Damdam Al-Yamani ketika itu bersafar ke Masjid Nabawi. Beliau masuk ke masjid, lalu dipanggil oleh seorang laki-laki yang beliau tidak kenal. Seorang laki-laki itu mengatakan, "Ya Yamami, ta'al, ke sini sebentar." Jangan seseorang itu mengatakan bahwa Allah tidak mengampuni si fulan. Lalu Damdam bertanya, "Wahai laki-laki, bolehkah engkau memperkenalkan dirimu? Aku belum kenal denganmu. Semoga Allah merahmatimu. Kamu ini siapa?" Kata laki-laki tersebut mengatakan, "Saya adalah Abu Hurairah." Lalu kemudian Damdam pun mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya ucapan ini sering kami dengar dari seseorang yang apabila dia marah kepada keluarganya, yang apabila dia marah kepada istrinya, yang apabila dia marah kepada temannya, ucapan ini sering kami dengar. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu dalam surga." Ucapan-ucapan seperti ini sangat berbahaya. Kata Abu Hurairah, karena aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi SAW menceritakan dua laki-laki dari Bani Israel, yang salah satu dari keduanya tersebut sangat rajin beribadah, semangat, tekun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang satunya pelaku maksiat. Teman yang baik biasanya menasihati temannya. Setiap kali bertemu dengan temannya, dia nasihati, "Sudahlah, berhentilah dari maksiat." Tapi temannya itu menjawab, "Apa urusanmu denganku? Biarkan aku bermaksiat dan aku yang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah." Lalu temannya pergi. Keesokan harinya dia lihat bermaksiat lagi. Dinasihati oleh temannya, "Tinggalkan aku dan aku yang akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah." Keesokan harinya temannya ini bermaksiat lagi, bahkan maksiat yang dilakukan lebih besar daripada maksiat sebelumnya. Lalu temannya menasihati lagi, "Tinggalkan kemaksiatan itu, tinggalkan." Lalu saking kesalnya temannya tadi mengatakan, "Apakah engkau diutus untuk mengawasiku, untuk memata-mataiku?" Karena temannya kesal, dia sudah menasihati dengan cara yang baik, tapi dikasari. Akhirnya keluar dari lisannya, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu ini." Lalu kedua laki-laki itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua laki-laki itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memanggil laki-laki yang pertama yang begitu semangat dan tekunnya beribadah kepada Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau bisa mendatangkan rahmatku untuk dirimu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, saya tidak bisa ya Allah." "Udkhulun nar." Kalau begitu, masuk kamu ke dalam neraka. Laki-laki yang tadinya di dunia dia bermaksiat, setiap harinya bermaksiat, lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masuk kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kisah dua laki-laki Bani Israel tadi, yang padahal seseorang yang dari Bani Israel yang saleh, yang begitu banyak beribadah, tapi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka? Apa sebab daripada itu semua? Karena dia begitu lancang mengatakan kepada temannya, demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan ucapan seorang muslim kepada muslim yang lain, kamu kafir? Ini adalah ucapan-ucapan yang sangat berbahaya terhadap amalan-amalan saleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara yang dapat menggugurkan pahala dari ibadah kita adalah bermaksiat kepada Allah dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam kesunyian, tidak ada siapa-siapa, lalu kita lancang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya poin ini selalu menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin mengerjakan solat, orang-orang yang rajin datang kajian. Syaitan tidak akan tinggal diam. Bagaimana orang-orang yang soleh tersebut agar dapat amalan-amalannya tetap terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya poin ini wajib untuk kita waspadai tatkala kita sedang sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang begitu besar kepada kita. Rasul mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihama bidha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sangat mengenal sekali sekelompok kaum yang mereka datang pada hari kiamat. Kaum tersebut dari umatku, kata Nabi. Kaum ini adalah dari umatku, yang mereka datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala yang begitu besar. Berarti ibadah yang dia kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat dia membawa pahala-pahala yang begitu besar. Berarti orang tersebut orang yang soleh, orang yang rajin beribadah kepada Allah, sehingga dia menghadap Allah dengan pahala yang begitu besar. Saking besarnya digambarkan oleh Rasulullah, amsali jibal, sebesar gunung-gunung, bukan satu gunung, gunung-gunung Tihama, gunung yang paling besar ketika itu. Lalu kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, fayaj'alahu Allahu haba'an mansura. Pahala-pahala tersebut seperti debu ditiup oleh angin, habis. Seakan-akan Allah ingin PHP-kan kita atau pelaku-pelaku maksiat. Sudah ditunjukkan oleh ini pahala salatmu, ini pahala sedekahmu, ini pahala baca Qur'anmu, ini pahala itu, dinampakkan oleh Allah bergunung-gunung pahalanya, lalu dijadikan seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak tersisa sedikit pun pahala tersebut. Sahabat Sauban radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami, sifatkan ya Rasulullah sifat-sifat mereka tersebut, supaya kami tidak masuk dalam golongan mereka karena kami tidak tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahum ikhwanukum min jildatikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Berarti generasi-generasi setelah para sahabat, termasuk kita. Jangan merasa aman bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman ini, di zaman di mana kita sangat mudah untuk bermaksiat kepada Allah, tidak butuh modal banyak, tidak perlu harus menghabiskan tenaga begitu ekstra. Sangat mudah bermaksiat kepada Allah saat ini. Di kamar kita
di tempat tersendiri, tempat yang sunyi, mudah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi ingat ancaman ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka itu saudara-saudara kalian, kulitnya sama seperti kulit kalian. Wa ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun. Mereka salat malam. Masya Allah. Mereka salat malam, mereka tahajud sebagaimana kalian tahajud, kata Nabi SAW. Ini soleh. Walakinnahum, akan tetapi kesalahan mereka satu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Iza khalau min maharimillahi intahakuha. Tapi ketika mereka bersendirian, mereka berada pada kesunyian, mereka merobek-robek kehormatan Allah Subhanahu wa taala dengan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga bisa menjadi pelajaran yang penting bagi kita agar bisa selalu menjaga amalan-amalan soleh yang selama ini kita kerjakan, agar pahala dari amalan tersebut tidak sirna begitu saja, hilang tanpa kita mendapatkan manfaat daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Demikian, semoga bermanfaat di hari Jumat, hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.